Sebaliknya ada orang yang husnul bidayah, su'ul khotimah. Ada baik permulaan, tapi buruk di akhir. Ada 4 golongan manusia di dalam menjalani Ramadan dan di dalam menjalani ibadah kepada Allah secara keseluruhan. Pertama adalah golongan orang-orang yang su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Orang yang buruk mengawali ibadah Ramadan, tidak tertarik, tidak semangat, tidak antusias, bahkan mungkin malas-malasan dan meninggalkan sebagian di Ramadan sejak awal Ramadan datang. Wa su'un nihaya, su'ul khatimah, sampai berakhir Ramadan dia pun mengakhiri Ramadan dengan keburukan. Buruk di permulaan, buruk di akhir. Malas dan lalai di awal hingga Ramadan berakhir pun dia lalai. Maka inilah orang yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rogima ampumriin dakhala alaihi sahru Ramadan summa kharajat minhum wa lam yughfar lahu. Alangkah ruginya seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah, dia memasuki bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan berakhir tidak ada pengaruh kepada dirinya, dia tetap penuh dengan dosanya. Itulah orang yang sangat merugi. Inilah orang yang su'ul bidayah, su'ul khatimah. Buruk di permulaan dan buruk di akhir. Ada kelompok orang yang su'ul bidayah, husnul khatimah. Di permulaan dia tertarik, dia tidak tertarik, dia lalai. Bahkan mungkin meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, termasuk meninggalkan kewajiban saum Ramadan. Tetapi kemudian menyadari sehingga menjalani akhir Ramadan dengan penuh kehusuan, penuh kesungguhan. Itulah disebut dengan su'ul bidayah, husnul khatimah. Orang yang lalai di permulaannya, tetapi dia baik di akhir. Maka ini termasuk orang yang beruntung. Karena meskipun dia mengalami kelalaian di permulaan hidupnya, di permulaan Ramadannya, tetapi dia mengakhiri Ramadan dengan penuh kesungguhan. Mengakhiri hidupnya penuh kesungguhan. Maka ini disebut dengan orang yang husnul khatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal-amal itu dilihat dari akhir-akhirnya. Sebagaimana kita melihat di dalam perlombaan di dunia, kalau orang lari maraton, maka yang dinilai bukan siapa yang waktu setarnya paling duluan. Karena mungkin waktu setar dia paling semangat, tetapi makin jauh dia makin melemah. Akhirnya di finish dia adalah orang yang gugur. Maka walaupun di setar dia adalah orang yang semangat, maka yang dinilai itu adalah finishnya, akhirnya. Demikian pula dalam amal kita, dalam ibadah kita. Maka orang yang akan dinilai insya Allah adalah orang yang husnul khatimah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dilihat dari akhirnya. Akhir setiap amal kita dan akhir dari hidup kita. Yang ketiga ada kelompok orang yang husnul bidayah, husnul khatimah. Ada orang yang di permulaan sudah baik, sudah semangat, antusias. Sampai akhir ibadah Ramadan pun penuh dengan semangat, antusias. Demikian pula awal hidupnya sampai akhir hidupnya penuh semangat dan antusias dalam ketaatan. Inilah orang yang paling bahagia. Inilah orang yang istiqomah di dalam kebajikan, dalam kebenaran. Dan orang-orang yang istiqomah ini diberikan keistimewaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya dia telah ikrar beriman menjadi seorang muslim. Semastaqamu, kemudian dia beristiqomah di dalam keimanannya itu sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah.
Maka Allah janjikan pasti malaikat senantiasa turun kepadanya. Kenapa disebut tatanazzalu? Bukan nazala, bukan anzala, tetapi tatanazzal. Senantiasa turun. Karena ia akan berulang kali menghibur orang-orang yang istiqomah itu di dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Ia akan datang kepadanya para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih menghadapi kesulitan dan problema kehidupan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku akan menjadi pendamping kamu, pembimbing kamu, pelindung kamu di dunia dan di akhirat nanti. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang yang husnul bidayah dan husnul nihayah, husnul khatimah. Baik dan antusias sejak awal, baik dan antusias sampai akhir hayatnya. Sebaliknya ada orang yang husnul bidayah, su'ul khatimah. Ada baik permulaan, tapi buruk di akhir. Semangat di awal, tetapi layu di akhir, di penghujung. Maka banyak orang yang mengalami su'ul khatimah. Diawali dia menjadi anak yang baik, pemuda yang baik, orang tua yang baik, tapi di akhir hayatnya dia justru mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah bima yarahun nas. Summa ya'malu bi ahlin nar. Ada di antara manusia itu yang di hadapan manusia dia seperti orang baik. Dia banyak beramal-amal ahli surga. Tetapi di akhir hayatnya dia malah berubah dengan amal ahli neraka. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah karena dia beramal kebajikan bukan karena ketulusan, keikhlasan, tetapi karena keterpaksaan. Karena ria. Itulah bedanya iman orang mukmin dengan iman orang fasik, orang munafik. Maka Allah Ta'ala akan menunjukkan di akhir hayatnya, jika orang yang taat kepada Allah, semangat dalam ibadah karena ketulusan, keikhlasan, maka Allah akan jaga ketulusan keikhlasannya sampai akhir hayatnya menjadi husnul khatimah. Tapi kalau ada orang yang berbuat kebajikan, motivasinya adalah ria, motivasilah kepasikan, kemunafikan, maka Allah akan tampakkan ke hadapan manusia di akhir hayatnya dia menjadi su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Inilah 4 golongan manusia di dalam menjalani Ramadan dan dalam menjalani kehidupan secara keseluruhan. Semoga kita bukan termasuk orang yang su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Buruk mengawali, buruk mengakhiri. Bukan juga termasuk orang yang husnul bidayah, su'ul khatimah. Baik mengawali tapi buruk mengakhiri. Tapi semoga kita menjadi orang yang husnul bidayah dan husnul khatimah. Baik mengakhiri.